wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamadiani Arahmi. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada forum 13 laporan akuntan. Di mana dalam forum 13 itu ada 7 pertanyaan di sana ya. Langsung aja ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini, apa yang dimaksud dengan laporan keuangan disusun dengan basis kelangsungan usaha? Jawaban saya yaitu laporan disusun dengan basis disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi. Nah, ini tuh merupakan tugas manajemen untuk membuat suatu penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya suatu perusahaan. Nah, berdasarkan asumsi kelangsungan usaha ini, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnisnya untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan ini bertujuan umum, disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuiditasi entitas atau menghentikan operasinya. Kemudian yang nomor 2 itu, apa resiko yang perlu dipertimbangkan auditor eksternal yang mungkin terjadi terkait kelangsungan usaha. Nah, jawaban saya di sini yaitu kemampuan entitas untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan. Kemudian soal nomor 3, bagaimana cara Anda mengaudit atau mendeteksi adanya keraguan atas kelangsungan usaha? Yaitu cara saya dalam mendeteksi adanya keraguan atau kelangsungan usaha yaitu dengan cara membandingkan laporan keuangan, dengan cara melihat laporan keuangan perusahaan dan melihatnya dari sisi kewajibannya. Apabila ada kenaikan atau penurunan secara signifikan, itu kan udah pasti ada hal yang harus dilihat. Nah kemudian itu tuh melihat bukti-buktinya dan kemudian mencocokkan bukti-bukti tersebut atau memverifikasinya dengan pihak manajemen. Kemudian yang keempat, kapan tepatnya seorang akuntan publik meragukan kelangsungan usaha kliennya atau auditannya? Jawabannya, ketika dalam proses evaluasi kinerja manajemen dinilai tidak memiliki rencana yang matang untuk membuat entitas. Kemudian soal nomor 5, jika seorang akuntan publik ingin menekankan kepada pembaca laporan mengenai adanya kesangsian akan kelangsungan usaha auditnya, apakah opininya bisa WTP atau wajar tanpa pengecualian? Jawaban saya di sini, auditor boleh memberikan opini wajar tanpa pengecualian, yaitu dengan mencantumkan penekanan suatu hal tentang ketidakpastian material yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan menyebutkan rujukan. Selanjutnya soal nomor 6, bagaimana jika klien menolak untuk diberikan opini mengenai kelangsungan usahanya? Menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan dengan akuntan publik? Jika klien memberikan opini mengenai kelangsungan usahanya, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor, karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan, seperti bukti audit tentang adanya rencana yang telah disiapkan oleh manajemen atau adanya faktor-faktor mitigasi lain. Selanjutnya soal nomor 7, jika terjadi kebangkrutan auditor 8 bulan setelah opini terbit atau opini auditnya itu WTP tanpa paragraf penekanan suatu hal, apakah akuntan publik dapat dipersalahkan? Jawaban saya di sini, bisa saja jika auditor dinilai tidak mampu mendeteksi potensi kesulitan keuangan dalam melakukan audit atas laporan keuangan tahunan dengan tidak menambahkan opini audit going concern yang menyatakan bahwa perusahaan berisiko mengalami kebangkrutan.
Nah, itulah jawaban-jawaban dari saya dari forum 13. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang gak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.